Yo, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cash Channel. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia atau nenek moyang dari orang-orang plus 62. Dari manakah kita berasal? Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Ada teori Nusantara, ada teori out of Africa, ada teori Yunan. Nah, dari sekian teori itu, saya itu tertarik dengan salah satu teori tersebut. Saya tertarik pada teori out of Africa. Kenapa saya tertarik? Karena di teori itu dikatakan bahwa nenek moyang Indonesia itu bermigrasi ketika zaman es atau zaman glasial. Ini memicu imajinasi saya ketika kemudian membayangkan bagaimana kemudian nenek moyang kita itu melakukan migrasi perjalanan ketika zaman es atau zaman glasial. Jadi teori out of Africa itu mengatakan kalau nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Kemudian mereka melakukan perjalanan bermigrasi melewati sungai Nil. Saat itu banyak sekali wilayah-wilayah laut itu yang masih ditutupi oleh es. Karena bumi pada saat itu membeku. Nah, kemudian ketika itu permukaan air laut itu turun 100 meter. Jadi bayangkan saja kemudian nenek moyang kita itu melakukan perjalanan dan sampai kemudian pada akhirnya di Kepulauan Nusantara itu dengan ditemani oleh mamut-mamut. Seperti yang ada di film SX. Bayangkan bagaimana serunya perjalanan mereka ketika itu. Nah, salah satu teori yang berkaitan dengan zaman es atau zaman glasial juga itu ada di teori Sarasin Bersaudara. Jadi menurut teori Sarasin Bersaudara, nenek moyang bangsa Indonesia itu dikatakan berasal dari ras Veda. Ras Veda ini adalah ras yang termasuk di dalamnya adalah ras yang berasal dari Kamboja, Sri Lanka, dan Cina. Jadi ciri-ciri dari ras Veda ini adalah dia bertubuh kecil dan berkulit gelap. Nah, ini adalah ras awal yang kemudian melakukan migrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara. Mereka yang paling awal begitu di sini. Nah, kemudian periode selanjutnya di gelombang kedua datang kemudian pendatang baru yang kemudian disebut sebagai Proto-Melayu. Nah, Proto-Melayu ini membawa kebudayaan Mesolitikum. Proto-Melayu ini datang ataupun bermigrasi ke Indonesia ketika akhir zaman es atau zaman glasial. Sehingga kita tahu bahwa di zaman es itu kan permukaan air laut itu dia turun sekitar 100 meter. Nah, ini dia datanya di akhir zaman es, berarti permukaan lautnya naik ini. Meningkat, permukaan air lautnya naik. Ini yang kemudian bisa menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, mengakibatkan terbentuknya Laut Cina dan juga Laut Jawa. Konsekuensi dari peningkatan air laut ini, maka kemudian banyak wilayah-wilayah pantai yang baru begitu di situ. Nah, kemudian ketika Proto Melayu ini datang, mereka kemudian membangun permukiman di wilayah pantai-pantai itu. Lalu apa yang terjadi pada suku Veda atau ras Veda yang duluan datang ke Indonesia itu, ke wilayah Nusantara itu? Jadi ras Veda ini kemudian melarikan diri ke dalam hutan karena datang orang-orang baru ini atau ras baru ini. Nah, selanjutnya kemudian datang Deutero Melayu. Hal yang sama pun terjadi pada Deutero Melayu. Deutero Melayu kemudian mendiami wilayah-wilayah pantainya itu dan Proto Melayu dan Veda itu kemudian lari ke dalam hutan, ke pedalaman pulau begitu. Nah, lalu terjadi percampuran ras di situ. Proto Melayu dan Deutero Melayu ini mereka bercampur baur begitu. Dan menjadikan nenek moyang Indonesia saat ini. Kedatangan atau Proto Melayu dan Deutero Melayu ini punya jarak yang lumayan jauh ini, sekitar 2000 tahun. Jadi mereka datangnya itu secara berangsur-angsur, bukan secara plak langsung begitu. Enggak, tapi mereka ya berangsur-angsur lah. Proto Melayu datang dengan bergelombang, bertahap, itu baru kemudian Deutero Melayu. Kita melihat di zaman modern ini bahwa banyak sekali memberitakan suku-suku primitif atau suku-suku pedalaman yang masih ada di Indonesia. Nah, jadi mereka itu masih banyak tuh di pedalaman-pedalaman hutan Sumatera, di pedalaman-pedalaman hutan Kalimantan, ataupun di Sulawesi. Bahkan banyak di antara mereka itu yang tidak jarang terlibat konflik dengan para turis-turis yang kebetulan bertemu dengan mereka di tengah hutan begitu. Dan
orang-orang dalam ini masih punya kepercayaan animisme, atau mereka memuja roh-roh nenek moyang mereka. Suku primitif ini kemudian bisa kita identifikasi sebagai orang asli bangsa Indonesia atau suku Veda itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa suku-suku primitif ini itu sangat protektif terhadap wilayah yang mereka sebut sebagai hutan adat mereka itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, teori Sarasen ini bisa menjawab hal itu. Sejak zaman dahulu, mereka itu sudah terbiasa kedatangan tamu atau pendatang baru yang kemungkinan ingin merebut wilayah mereka. Nah, jadi itulah yang menyebabkan mereka protektif dan sangat menjaga tradisi atau adat istiadat mereka dari pengaruh-pengaruh luar. Nah, salah satu suku pedalaman yang sedang viral saat ini ada namanya suku Baduy. Nah, suku Baduy ini kan lagi viral nih. Jadi mereka ini katanya itu menolak modernisasi, mereka menolak HP, kemudian tidak menggunakan listrik, dan lain sebagainya. Dan menurut informasi yang saya baca juga, suku Baduy ini dibagi menjadi dua. Ada suku Baduy dalam dan ada suku Baduy luar. Nah, suku Baduy dalam ini dia yang masih menjaga tradisi mereka dengan sangat ketat. Beda dengan suku Baduy luar yang udah mulai agak longgar begitu. Sampai kita lihat yang viral itu mungkin itu suku Baduy luar mungkin itu. Karena perempuan-perempuan suku Baduy itu kan bisa main TikTok itu, saya lihat itu. Ya, jadi sudah mulai menerima budaya dari luar lah. Nah, lalu kemudian ketika kedatangan Proto Melayu ini, mereka juga melakukan pelayaran, bermigrasi ke wilayah yang lain, begitu di luar Nusantara. Salah satunya mereka melakukan pelayaran ke Madagaskar. Itulah kenapa kemudian kalau misalkan kita lihat rumah-rumah orang-orang Madagaskar itu sangat mirip dengan rumah-rumah yang ada di rumah-rumah, terutama rumah tradisional yang ada di suku-suku Indonesia itu. Dan juga bahasa mereka itu juga mirip dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa kata yang mirip, seperti yang ada di video ini. Octopus. Gurita. Hand. Tangan. Tanpa melihat catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang Indonesia di zaman dahulu pun, kita sudah bisa tahu kalau memang orang Madagaskar itu punya nenek moyang yang sama dengan bangsa Indonesia. Ya karena memang orang-orang Indonesia di zaman dahulu itu juga memang jarang mencatat sih. Mereka itu ya bisa dikatakan mereka itu malas mencatat sejarah-sejarah ataupun peristiwa-peristiwa besar mereka di zaman dahulu. Sehingga kemudian sejarah dari bangsa Indonesia itu banyak kemudian kita temukan di luar negeri, yaitu banyak kemudian kita temukan di Cina, di negara-negara yang lain begitu. Salah satu contoh catatan yang menarik yang kemudian didapatkan dari catatan Cina itu, ada sebuah kitab Buddha yang ditulis sekitar tahun 300 sebelum Masehi yang berjudul, kitab ini bernama Kitab Jataka. Nah, di dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada seorang saudagar Cina yang kemudian diperintahkan oleh kaisar untuk melakukan ekspedisi, melakukan perjalanan, pelayaran laut lah begitu. Nah, saudagar ini kemudian sampai di suatu wilayah yang disebut sebagai Huangche. Nah, Huangche ini kemudian bisa kita identifikasi atau diidentifikasi sebagai Aceh saat ini. Huangche, Aceh. Nah, ini kan mirip ini. Mirip kan itu? Nah, tujuan dari saudagar ini melakukan ekspedisi ini yaitu untuk mencari badak Sumatera. Ya, mencari seekor badak yang nantinya akan dibawa ke Cina untuk dimasukkan ke kebun binatang sang kaisar. Karena sang kaisar itu rupanya dia mengoleksi binatang-binatang eksotis, binatang-binatang langka begitu. Jadi ya mampirlah dia ke Sumatera. Dan ya bisa masuk akal juga ini karena kita tahu bahwa Sumatera itu kan habitat dari badak. Nah, selanjutnya catatan yang kedua itu ada di kisah epik Ramayana. Nah, di dalam kisah itu disebutkan ada suatu wilayah di tempat yang sangat jauh begitu, yang berada di ujung dunia, yang bernama Jawadipa. Nah, Jawadipa ini berasal dari bahasa Sanskerta. Jawadipa berarti pulau padi. Nah, di dalam cerita itu, dalam epik kisah Ramayana itu juga dijelaskan bahwa Nusantara itu, wilayah Indonesia itu disebut sebagai Sisiria. Wilayah Nusantara ini kemudian sering dikunjungi oleh para raksasa. Apa mungkin Eren pernah ke Indonesia ya?
Pulau Padi, Jawa Dipa, yang artinya Pulau Padi. Di wilayah mana yang memiliki padi yang banyak kalau bukan di Indonesia? Jadi ya pasti maksudnya Indonesia ini. Selanjutnya, catatan yang kedua itu justru ditemukan di wilayah yang sangat jauh, yaitu di Alexandria. Alexandria itu adalah suatu buah kota yang berada di Mesir. Ini adalah kota kuno begitu. Tokoh yang menulis tentang Nusantara yang kita curigai sebagai Nusantara itu adalah Ptolemeus yang ditulis tahun 160 Masehi. Nah, dalam catatan Ptolemeus itu dia kemudian menjelaskan kalau ada suatu wilayah yang berada di ujung dunia, di wilayah yang sangat jauh lah begitu. Wilayah ini disebut dalam bahasa Yunani itu sebagai 5 Barosai atau Sabedebai, berarti pulau padi. Ini kan sama kemudian maknanya, atau kata ini kemudian sama dengan Jawa Dipa tadi. Ini kemudian bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud ini ya kemungkinan adalah Indonesia. Karena di mana lagi coba wilayah yang mempunyai pulau yang kebanyakan rakyatnya itu atau orang-orang itu nanam padi begitu. Dalam catatan Ptolemeus ini, wilayah yang dia maksud itu, dikatakan di catatan itu penduduknya itu masih primitif dan merupakan orang-orang kanibal begitu. Wah, ini jadi menurut pandangan barat, Indonesia di tahun 160-an masih dikatakan sangat primitif dan kanibal begitu. Tapi I don't know, ini kan menurut catatan Ptolemeus. Apakah teman-teman percaya? Ini menandakan bahwa kurangnya catatan-catatan yang ditulis oleh nenek moyang bangsa kita di zaman dahulu. Sehingga ya kemudian catatan-catatan itu justru kita peroleh, justru ditulis oleh orang-orang luar, orang-orang yang berada di jauh seberang sana begitu. Nah, kenapa kemudian nenek moyang kita itu malas mencatat? Saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin menyebabkan hal ini terjadi, yang menyebabkan mereka malas mencatat kemajuan-kemajuan di zaman mereka itu. Yang pertama, Indonesia ini kan adalah negara atau wilayah yang memiliki tanah yang sangat subur. Saking suburnya itu kalau misalkan kita nanam apapun, misalkan singkong atau nanam pisang itu, ya tinggal ditanam aja, kemudian kita tidur-tidur, ya beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian kita sudah bisa menikmati hasilnya. Ya, ini membuat nenek moyang kita malas kemudian menulis bagaimana cara menanam pisang yang benar atau bagaimana menanam singkong yang benar. Mereka mungkin terlalu slow ya, karena dikarenai dengan sumber daya alam yang sangat melimpah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akses kepada buku-buku ataupun kitab-kitab suci hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja, seperti orang-orang yang berada di kalangan bangsawan dan lain sebagainya. Sehingga para masyarakat yang berada di kasta bawah itu mereka memiliki akses literasi yang sangat sedikit begitu. Jangankan di zaman dahulu ya, di zaman sekarang aja itu banyak yang belum bisa baca begitu, banyak yang buta huruf gitu. Dan yang sudah bisa baca pun malas membaca. Ini terbukti dengan posisi Indonesia, ya tingkat literasi kita masih rendah lah. Berada di termasuk urutan paling bawah begitu. Dan kita tidak tahu, mungkin nenek moyang kita itu justru mungkin mempunyai peradaban yang luar biasa, tetapi nggak ditulis saja begitu, nggak dicatat saja. Karena kalau kita lihat ya, contohnya kita punya kapal-kapal yang luar biasa di zaman dahulu. Bahkan kapal penisi kita itu di zaman dahulu yang kemudian dibuat di abad pertengahan ketika Kesultanan Makassar itu sudah diakui oleh UNESCO saat ini sebagai warisan dunia. Nenek moyang kita itu sudah bisa melakukan pelayaran ke berbagai wilayah di seluruh dunia, ke Madagaskar, ke Afrika, bahkan ke Australia itu. Pernah itu nenek moyang kita. Jadi sangat luar biasa begitu. Cuman ya mereka nggak mencatat kemajuan-kemajuan itu. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.